Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel LKVK Terasu. Kali ini KL akan membagikan latihan contoh soal simulasi ANBK AKM numerasi untuk jenjang SMP, MTS, dan paket B ya. Kita coba kerjakan satu persatu. Jadi adik-adik ini akan dikerjakan sebagian dulu ya. Jadi akan menjadi beberapa bagian karena pembahasan numerasi ini panjang sekali ya. Kita coba ke soal nomor 1. Ini ada wacananya atau narasinya tentang hidroponik ya. Kita coba baca. Hidroponik adalah budidaya menanam dengan memanfaatkan air tanpa menggunakan tanah, dengan menekankan pada pemenuhan kebutuhan nutrisi bagi tanaman. Sekarang para petani banyak yang mengembangkan budidaya sayuran hidroponik karena sayuran hidroponik memiliki nilai komersil yang cukup tinggi. Jadi di sini ada sayuran hidroponik ya. Di sini ada kangkung, ada bayam, ada pakcoy, dan di sini selada ya. Nah, setelah itu berikut perkiraan lama panen dan hasil panen sayuran hidroponik. Jadi jenis sayurannya ini ya adik-adik ya, kalian bisa perhatikan jenis sayurannya ini kangkung, kangkung, bayam, dan pakcoy, dan selada ya. Lalu ada usia panennya ini, usia panennya 25 hari, 30 dan sebagainya. Lalu ini hasil panen dalam satu pot ya. Ini ingat ini pakai gram ya adik-adik. Lalu kita ke soalnya yang di bawah ya. Seorang petani hidroponik menanam keempat sayur secara bersamaan. Setelah selesai dipanen, pot langsung diisi tanaman baru. Jadi pot itu langsung diisi tanaman baru ya. Setelah selesai dipanen itu, sehingga pot tidak pernah kosong. Jadi potnya itu tidak pernah kosong, setelah dipanen langsung diisi gitu ya. Pilihlah benar atau salah untuk setiap pernyataan berikut. Jadi kalian cek satu persatu ya nanti ya, sesuai pernyataannya. Yang pertama, bayam dan pakcoy dapat dipanen bersama pada hari ke-90. Katanya bayam dan pakcoy dapat dipanen bersama pada hari ke-90. Kita hitung coba ya. Bayam, pakcoy, benar nggak pada hari ke-90? Kita lihat di sini. Bayam dan pakcoy itu yang ini ya adik-adik ya. Nah, bayam membutuhkan usia panennya itu, untuk panen dia membutuhkan bayam itu 30 hari. Di sini B itu bayam ya, KL tulis B aja. Lalu P itu pakcoy ya. Nah, di sini ini ya. Untuk bayam berapa hari sekali? 30 kan ya. Kalian tulis 30. Kelipatannya ya. Setelah 30 hari dia akan panen lagi ke berapa hari? 60. Lalu ke berapa hari lagi? Ke 90. Kan 30, 60 itu kelipatannya ya. 90 habis 90 itu 120. Sekarang pakcoy ya. Pakcoy itu kan 45 hari sekali, 45 hari. Lalu kelipatan 45 itu berapa? 90. Kita lihat. Nah, ini bayam dan pakcoy panennya itu pada hari ke-90, sama panen mereka ya. Jadi pada hari ke-90. Untuk pertanyaan yang tadi itu yang bawah, bayam dan pakcoy dapat dipanen bersama pada hari ke-90. Benar nggak ini? Ini 90 pada hari ke-90, sedangkan yang di atas juga hari ke-90 ya, sama ya ini dengan ini itu. Berarti jawabannya adalah benar ya. Kita checklist yang benar ya adik-adik. Nah, yang ini yang benar. Yang kedua, kangkung dan bayam, kangkung sekarang dan bayam dapat dipanen bersama pada hari ke-100 katanya. Kangkung, bayam dapat dipanen pada hari ke-100, benar enggak? Kangkung, bayam itu, kangkung, bayam, kangkung K ya, dan bayam. Kangkung itu dan bayam itu membutuhkan waktu berapa hari? 25 hari kangkung. Dan bayam itu kan kangkung yang ini, bayam yang ini 30 hari ya. Bersama mereka akan hari keberapa? Kangkung itu kan 25. 25 setelah 25 berapa berarti? Setelah 25 ya 50 ya adik-adik, 50. Lalu berapa lagi? 57
ya, 75, lalu 100. 100, setelah 100 125, kelipatannya terus adik-adik, kelipatan dari 25, sama kayak mencari KPK dan FEB ya. 125 lalu 150. Nah, sampai sini dulu aja ya. Lalu 175, tidak apa-apa sampai 175. Lalu kalau bayam itu berapa hari sekali? Bayam itu 30 hari sekali ya. Berarti 30 kan 30 hari sekali yang ini. Berarti kelipatannya 30, lalu kelipatan 30 dia akan panen hari ke-30, lalu habis 30 berapa? Hari ke-60, lalu hari ke-90, lalu hari ke-120. Ini kelipatan 30 terus ya. Lalu hari ke-150. Nah, di sini bayam dan kangkung, nah ini samanya itu hari panennya itu, panen bersamanya itu pada hari ke-90. Sedangkan di sini di pernyataannya kangkung dan bayam dapat dipanen bersama pada hari ke-100. Sedangkan setelah kita hitung kangkung dan bayam itu, setelah kita hitung tadi yang ini adik-adik, kangkung dan bayam itu akan dipanen bersama pada hari ke-150. Berarti jawabannya adalah salah ya. Begitu. Kita ke soal nomor 2 sekarang ya. Soal nomor 2 masih tentang hidroponik. Pertanyaannya, jika berat hasil panen untuk setiap sayuran sama, berarti kita nanti akan menyamakan. Jadi setiap sayuran itu beratnya itu sama. Kan di sini beratnya tidak sama ya. Beratnya itu untuk kangkung 200 gram, untuk bayam 250 gram, untuk pakcoy 300, untuk selada 320. Jadi ini harus kita samakan nanti ya. Cara menyamakannya nanti kalian mencari FEB dan KPK untuk menyelesaikannya itu ya. Bisa menggunakan pohon faktor atau dan tabel ya. Nanti KL pakai tabel saja ya. Nah, jadi jika berat hasil panen, kita coba baca lagi ya. Jika berat hasil panen untuk setiap sayuran sama, maka beri tanda centang pada kolom benar atau salah untuk setiap pernyataan berdasarkan informasi di atas. Yang pertama, hasil panen yang berasal dari bayam adalah 90 pot. Hasil panen, jadi si beratnya itu sama ya. Nah, hasil panennya katanya kalau beratnya sama itu hasil panen yang berasal dari bayam benar enggak? Adalah 90 pot. Kita coba hitung dulu ya. Kita cari EPB dan KPK-nya adik-adik. Cara mencari EPB dan KPK-nya. Nah, kangkung di sini 200 gram. Kalian ingat-ingat, kalian catat aja ya. Bayam 250 gram. Pakcoy 30 gram, selada 320 gram. Kita bikin tabel ya, mencari EPB dan KPK, atau kalian bisa menggunakan pohon faktor ya. Nih kita KL mau pakai tabel saja. Kita coba hitung ya adik-adik. Kita coba hitung EPB dan KPK-nya. Di sini tadi bayam itu 200 ya. Kita tulis 200. Lalu, oh ini yang 200 itu kangkung ya adik-adik, KL salah. Kangkung itu 200 ini K. Bayam itu 250. Lalu pakcoy itu 300. Lalu selada itu 320. Ini selada, ini selada. Ini yang 300 itu pakcoy ya, pakcoy. Yang 250 itu bayam, ini bayam. Ini pakcoy P. Ini apa yang 320 itu selada. Kita coba hitung. Cara mencari KPK dan EPB-nya, pertama kita bagi dengan bilangan prima. Nah, 200, 250, 300, 320 bisa dibagi 2 nggak? Ada yang bisa dibagi 2? Ada ya. Kita bagi 2. 200 dibagi 2 itu 100. 250 dibagi 2 itu 125. 300 dibagi 2 itu 150. 320 dibagi 2 itu 160. Nah, bisa dibagi 2 karena semua angka ini semuanya, baik kangkung, bayam, lalu
pokcoy, selada itu bisa dibagi 2, maka si 2 ini kita bulatin. Kenapa dibulatin? Untuk mencari EPB-nya nanti ya adik-adik. Lalu sekarang dibagi lagi, dibagi berapa? Dibagi 2 dulu ya sebelum dibagi 3, dibagi 2. 100 dibagi 2 bisa nggak? Bisa ya, 50. 125 dibagi 2 tidak bisa. Berarti kita turunkan 125. 150 dibagi 2 bisa ya, 75. 160 dibagi 2 juga bisa, jadi 80. Kita bagi lagi. Bagi berapa? Bilangan prima 2 dulu ya adik-adik. 2. 50 dibagi 2 bisa 25. 125 dibagi 2 tidak bisa, kita turunkan 125. 75 dibagi 2 juga tidak bisa, kita turunkan 75. 80 dibagi 2 bisa 40. Dibagi lagi, bagi 2 lagi. 25 tidak bisa, 25 tetap. 125 tidak bisa, 125 tetap. 75 juga tidak bisa, berarti dikebawahin tetap ya. Nah, yang bisa dibagi 2 itu 40. Jadi ini adalah 20. Sekarang dibagi 2 lagi. 25 tidak bisa, tetap 25. Ini 125. Ini 75. Ini udah 20. 20 dibagi 2 itu 10. 10 ya, ini 10. Agak susah ya, maaf. 10 ya, kita bagi 2 lagi. 25-nya tetap ke bawah. Ini 125. Ini 75. Ini 10 dibagi 2 itu 5. Sekarang dibagi 2 bisa enggak? Tidak ya. Berarti dibagi berapa? Dibagi 3. Ada yang bisa dibagi 3 enggak? Ada yang 75 ya. Berarti dibagi 3. 25 dibagi 3 itu tidak bisa. Berarti tetap ya 25 ya. 25. 125 dibagi 3 tidak bisa. 125. 75 dibagi 3 itu adalah 25. 5 tidak bisa, berarti 5. Nah, sekarang dibagi berapa? Dibagi 3 tidak bisa, berarti dibagi 5. Ini ingat ya adik-adik, dibaginya itu bilangan prima. Bilangan prima itu 2, 3, 5, 7, 11 dan seterusnya, yaitu bilangan yang bisa dibagi dengan angka 1 dan dirinya sendiri ya. 25 dibagi 5 itu 5. 125 dibagi 5 itu 25. 25, ini 125 dibagi 5 itu 25 ya adik-adik. Kalau kalian kurang jelas, ini 25. Ini 2 ya. 25 dibagi 5 itu 5. 5 dibagi 5 itu 1. Dibagi lagi. 5 dibagi 5 ya. Ini kan dibagi 5 bisa semua. 25 bisa, 125 bisa, 75 bisa, 5 bisa. Berarti 5-nya dibuletin ya. Sekarang 5 dibagi 5 ya. 1. Yang 25 dibagi 5 itu 5. Masih. Ini kan 5 tadi. 5 dibagi 5 itu 1. Yang ini satunya dikebawahin. Sekarang tinggal satu lagi, yaitu yang ini ya, yang ini. Ini tinggal 5. Kesiniin ya KL, siniin. Kali 5 ini. Atau di sini aja juga bisa ya. Berarti sekarang semuanya tinggal 1 semua ya. Berarti KPK-nya itu ini tadi 5 ini ya. Dibagi 5 lagi yang ini adik-adik. Yang di atas ini. Nah, ini 1 dibagi 5 lagi di sini itu 5. Karena nggak cukup KL terus di sini aja 5-nya ya. Jangan dibuletin. Nah, jadi KPK-nya itu sama dengan 2-nya ada berapa? 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 ya. KPK-nya sama dengan 2 pangkat 6 dikali 5-nya ada dikali 3 dulu. Kali 3 kali 5-nya ada berapa? 1 2 dan yang ini ya, yang ini. Ini tuh 5 KPK ya, berarti dikali 5 pangkat 3 ya. Tadi kan nggak cukup ke bawahnya ya adik-adik. Ini KPK-nya, sedangkan EPB-nya sama dengan 5 kali 2 yaitu 5. Kan yang ini EPB, ini EPB 2 kali 5. 2 dikali 5 sama dengan 10, begitu ya adik-adik. Nah, sudah.
kita sekarang coba hitung. Hasil panen yang berasal dari bayam adalah 90 pot. Kita lihat KPK-nya. KPK-nya itu 2 pangkat 6. Nih, 2 pangkat 6 dikali 3 dikali 5 pangkat 3. Sudah ketemu ya. KL hapus ya. KPK-nya tadi KPK 2 pangkat 6 dikali 3 dikali 5 pangkat 3 sama dengan 24.000 gram ya. Nah, hasil panen yang berasal dari bayam adalah 90 pot. Kita lihat bayam itu dia ada berapa per potnya itu. Bayam itu tadi hasilnya berapa? KPK-nya 24.000 ya. Nah, di sini bayam itu dia per potnya itu 250 gram. 250 gram ini berarti menghasilkan berapa pot bayam itu? Caranya tinggal KPK tadi 24.000 gram, karena gramnya sama jadi tidak usah diubah ke kilogram ya adik-adik, karena yang ditanyakannya pot ya, sedangkan satu pot itu 250 pakai gram ya. 24.000 dibagi 250 sama dengan berapa hasilnya? Hasilnya itu adalah 96 pot. Ini pot adik-adik. Sedangkan tadi di keterangannya itu hasil panen yang berasal dari bayam adalah 90 pot, sedangkan hasilnya ini adalah 96. Berarti hasilnya adalah, yang pertanyaan pertama itu adalah salah ya. Kita checklist yang salah. Lalu yang B-nya, berat total hasil panen keempat sayuran adalah 96 kg. Tadi kita sudah mencari KPK-nya, yaitu KPK-nya itu 24.000 gram ya. Gram. 24.000 gram itu sama dengan 24 kg. Jadi per sayuran itu dia akan sama ya. Akan sama beratnya ya, 24 kg. Kan jika berat hasil panen setiap sayuran sama nih. Jika berat hasil panen untuk setiap sayuran sama, berarti setiap sayuran akan sama tuh saat mereka beratnya itu 24 kg. Bayam 24 kg, kangkung 24 kg, pakcoy 24, selada 24, kan ada 4 jenis sayuran. Nah, berarti tinggal kita kalikan 4 dikali 24 kg. 4 dikali 24 kg sama dengan, dikali ini tuh 4 ya adik-adik. Nah, 4 kali 4 16, 4 kali 2 8, 96 ya, ketambahan tadi dari 4 kali 4 16, di sini 1, 4 kali 2 8, 96 kg adik-adik untuk 4 sayuran itu. Di sini pernyataannya itu berat total hasil panen keempat sayuran adalah 96 kg. Sama tidak? Sama ya. Berarti jawaban yang B itu adalah benar. Kita checklist yang benar ya. Nah, kita yang ketiga sekarang, yang C-nya. Banyak pot yang digunakan untuk menanam semua sayuran adalah 170 buah pot katanya. Banyak potnya itu berapa? Kita coba hitung, yaitu KPK. KPK tadi yang 24.000 dibagi per gramnya itu pas panennya itunya ya. Kita coba hitung ya. Yang pertama kita hitung kangkung dulu, yang ini. Yang kangkung. Berarti yang ini itu 24.000 dibagi, ini 24.000 ya adik-adik, dibagi 200. KL di bawah aja. Yang pertama kangkung 24.000
dibagi 200 sama dengan berapa? Oh, kangkung itu 200 gram ya. 24.000 dibagi 200 itu, ini nolnya dicoret, ini nolnya dicoret, berarti 240 dibagi 2 sama dengan 120. Ini membutuhkan 120 pot ya. Sekarang bayam B ya, sama saja 24.000 dibagi 250. Ini coret biar gampang kalian ya. 2400 dibagi 25 itu hasilnya adalah 96 ya, 96. Sekarang yang pakcoy P sama dengan 24.000 dibagi 300 ya. Nolnya dicoret 2, nolnya dicoret 2. Berarti 240 dibagi 3 ya. Hasilnya itu adalah 80 ya. Sama dengan 80. Lalu ini 80 yang tadi yang pakcoy. Sebentar. 80. Lalu selada S di atas saja ya. S sama dengan 24.000 dibagi 320 sama dengan berapa? Hasilnya itu adalah 75 ya. Ini nolnya dicoret, ini nolnya dicoret, berarti 2400 dibagi 32 hasilnya 75. Tinggal kalian tambahkan yang ini dan yang ini, itu semuanya yang empatnya itu 75 ditambah 120 ditambah 96 ditambah 80, maka hasilnya adalah 371 pot. Sama tidak? Sama keterangan tadi. Banyak pot yang digunakan untuk menanam semua sayuran adalah 170 buah pot, sedangkan di sini yaitu 371 pot, berarti kurang ya. Berarti pernyataan itu adalah salah ya. Kita ke soal berikutnya ya. Di sini tentang komposisi biskuit nomor 3 ya. Kita baca. Komposisi biskuit. Biskuit merupakan camilan yang banyak digemari sebagai pelengkap minum teh setiap waktu. Berikut 2 jenis biskuit yang sering dijual di pasaran. Jadi ada 2 jenis biskuit yang dijual di pasaran ya. Ada biskuit sehat yang sebelah kiri ini, sebelah kiri kalian, dan biskuit lezat. Berikut daftar komposisi dari 2 jenis biskuit tersebut. Jadi ini komposisinya. Nah, di sini komposisinya. Ini komposisi biskuit sehat segini, persentasenya. Biskuit lezat berat persentasenya segini ya. Kita coba langsung ke soalnya saja ya biar cepat. Berdasarkan informasi di atas, pilihlah pernyataan-pernyataan berikut yang benar. Yang pertama, komposisi protein biskuit lezat adalah 0,02 bagian. Katanya komposisi protein biskuit lezat itu, proteinnya ya, biskuit lezat adalah 0,02. Biskuit lezat proteinnya, biskuit lezat proteinnya itu berarti yang ini 2% ya. Biskuit lezat itu jumlah proteinnya itu adalah 2%. 2% itu artinya 2/100 adik-adik. 2 dibagi 100 sama dengan 0,02 bagian ya. Berarti yang pertama itu adalah 0,02 katanya. 0,02 bagian. Ini 0,02, yang ini juga 0,02. Berarti yang pertama itu adalah benar ya. Jawabannya adalah benar. Kita checklist. Yang kedua, komposisi natrium biskuit sehat adalah 0,01. Komposisi natrium. Natrium biskuit sehat. Mana natrium biskuit sehat? Natrium biskuit sehat itu 10%. 10% dari
10%-nya ya. 10% itu artinya 10/100, artinya 0,1. Ini kan dihilangkan, ini dihilangkan. 1/10 itu 0,1 adik-adik. Sedangkan di pernyataannya itu informasinya itu adalah 0,01, katanya di sini itu 0,01. Sedangkan di sini 0,1, sama atau tidak? Tidak ya. Berarti kita biarkan karena salah. Sekarang komposisi lemak jenuh biskuit lezat, lemak jenuh biskuit lezat. Lemak jenuh biskuit lezat. Lemak jenuh biskuit lezat 16%. 16% itu artinya 16/100, jadi 0,16 ya. 0,16 betul apa tidak? 0,16. Tadi kita hitung 0,16 ya, sama ya. Berarti hasilnya adalah benar, tinggal kita checklist. Yang D sekarang, komposisi lemak jenuh biskuit sehat. Lemak jenuh biskuit sehat berapa? Lemak jenuh biskuit sehat. Lemak jenuh biskuit sehat ini yang 20% ya. Lemak jenuhnya itu 20/100. Ini dicoret, ini dicoret. 2/10 itu sama dengan 0,2 ya. Jawabannya adalah 0,2, sedangkan di sini ini 0,2. Di sini 0,02 bagian. Berarti ini adalah salah ya. Kita ke soal selanjutnya, yaitu nomor 4. Masih tentang komposisi biskuit. Nah, sekarang berdasarkan informasi di atas, pernyataan yang benar adalah, jadi kita cek pernyataan yang benar. Pertama, protein lebih biskuit lezat, ini ya yang ini. Biskuit lezat mengandung protein lebih sedikit dibandingkan biskuit sehat. Kita cek proteinnya, biskuit lezat proteinnya ya. Biskuit lezat dan biskuit sehat proteinnya itu, untuk biskuit sehat 3%, untuk biskuit lezat 2%. 2% dari 250 gram, ini 3% dari 149 gram. Kita hitung persentasenya itu, jadi kita hitung gramnya, ini kan persentasenya, berarti kita hitung gramnya. Protein biskuit sehat, PBS, protein biskuit sehat, KL singkat PBS aja ya. Sama dengan kan proteinnya itu 3%, berarti 3% dikali, ini tuh persen ya adik-adik, persen. Nah ini 3% dikali, kan beratnya si biskuit sehat itu 149, berarti dikali 149 dikali 149, hasilnya berapa? 3% dikali 149, kalian hitung hasilnya itu 4,479 gram. Sekarang protein biskuit lezat, PBL. Protein biskuit lezat itu adalah 2%. 2% berarti 2% dikali 250 gram beratnya ya, dikali 250 gram sama dengan 5 gram hasilnya. Jadi biskuit lezat itu 5 gram lebih besar dan biskuit sehat itu 4,479. Kita cek pernyataan yang pertama, informasi pertama. Biskuit lezat mengandung protein lebih sedikit. Biskuit lezat proteinnya itu 5 gram loh adik-adik. Sedangkan biskuit sehat 4 gram. Berarti harusnya biskuit lezat itu mengandung protein lebih banyak dibanding biskuit sehat. Berarti yang A itu informasi ya. Pernyataan informasi itu adalah salah. Pernyataannya itu tidak benar. Berarti kita biarkan. Kita yang kedua, sekarang yang B. Biskuit lezat
mengandung lemak total paling banyak. Katanya biskuit lezat itu lemak totalnya paling banyak dibandingkan biskuit sehat. Kita cek lemak total. Lemak total biskuit lemak aja, lemak total biskuit sehat BS ya, sama dengan lemak total biskuit sehat itu 9%. 9% dikali 149 sama dengan 9% dikali 149 itu adalah 13,41 gram. Sekarang lemak biskuit lezat. Lemak biskuit lezat ya, lemak jenuhnya ya, berarti ya bukan lemak total ya. LJ di sini tuh ya. Lemak total, ding. Bukan lemak jenuh, lemak total, salah kayak. Lemak total LT berarti LT lemak total. Karena ada lemak jenuh juga ya. Lemak totalnya itu untuk biskuit lezat dia 8%. 8%. Ini persentase ya adik-adik. Nah ini persen kayak gini lah, dikali 250 sama dengan 8% dikali 250 itu adalah 20 gram. Jadi si biskuit lezat itu lebih banyak dibandingkan biskuit sehat. Kita lihat pernyataannya. Biskuit lezat mengandung lemak total paling banyak dibandingkan biskuit sehat. Ini 40 gram, ini 13,41, benar berarti ya. Biskuit lezat itu lebih banyak total lemak totalnya ya, paling banyak dibandingkan biskuit sehat. Berarti jawaban yang B itu adalah benar. Kalau yang C gimana? Sama saja adik-adik, yang C itu salah ya. Kalian bisa mengerjakannya sama caranya seperti tadi. Tadi udah KL hitung biskuit lezat itu BL-nya itu yang C itu ya. Biskuit lezat untuk lemak jenuhnya ya, LJ-nya. LJ lemak jenuhnya itu 16%. 16% dikali 250. Ini biskuit lezat. Sedangkan lemak jenuh biskuit sehat sama dengan 20%. 20% dikali 250. Oh salah, ini 16% dikali 250. Ini biskuit lezat. Kalau biskuit sehat itu 20% dikali 149 ya, 149 gram. Kalau kayak saya salah. Jadi yang ini hasilnya 40 gram, ini hasilnya 29,8 gram. Jadi biskuit sehat itu kandungan lemak jenuhnya itu lebih banyak. Sedangkan di pernyataan kandungan lemak jenuh biskuit lezat lebih sedikit. Padahal biskuit lezat itu lebih besar ya. 40 dibanding 29 kan lebih besar adik-adik. Berarti salah ya yang C juga. Yang D juga sama adik-adik. Yang D juga kalau kalian hitung itu adalah salah ya karbohidratnya. KL juga sudah hitung karbohidrat total. Kalau kalian penasaran, karbohidrat total KT ya. KT biskuit sehat dulu. Biskuit sehat kita cek. Kalau lupa kalian. Nah, karbohidrat total biskuit sehat itu berapa? 6% ya. Berarti 6% dikali sama dengan 6% dikali 149 sama dengan 8, ada yang udah hitung 94 gram. Untuk karbohidrat total biskuit lezat kan ini 4%, tinggal kita hitung. Malah kayak itu ya. Tadi yang pertama itu karbohidrat total ya. Karbohidrat total untuk biskuit sehat. Biskuit sehat itu berapa tadi? Biskuit sehat sama dengan 8, hasilnya ya 8,94 gram. KL kehapus ya.
Sekarang karbohidrat total biskuit lezat. Biskuit lezat sama dengan kan 4%, tinggal kita tambahkan 4%. 4% dikali 250 sama dengan 10 gram. Berarti yang biskuit lezat itu lebih banyak ya. Nah, di sini lebih banyak. Ini 10 gram, ini 8,94 gram ya. Jadi pernyataannya salah ya. Kandungan karbohidrat total pada biskuit sehat lebih banyak. Harusnya yang lebih banyak itu biskuit lezat ya. Berarti salah ya yang ini itu. Salah. Nah, sampai di sini dulu adik-adik penjelasan KL. Nanti kita lanjut lagi di video selanjutnya di nomor 5 ya, tentang cara membuat pupuk organik cair ya. Kita bertemu di video selanjutnya. KL pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.